adillati saking pira-pira dalil. Wa inna ma faddalu jama'atas subhi wal isya'i li'annaha fihi ma asyaqqu. Wa inna ma faddalu angin pestine ngutamaake sapa fuqaha. Angin pestine ngutamaake sapa fuqaha mengutamakan jama'atas subhi ing jama'ah salat subuh. Ing jama'ah salat subuh wal isya'i lan salat isya. Li'annaha krana sak temene jamaah fihima ing dalem karone as-subhi wal isya'i. Fihima ing dalem karone as-subhi wal isya'i. Iku asyaqqul wa masyaqqah. Iku asyaqqul wa masyaqqah. Qala dawuh sapa Ar-Rafi'u Imam Rafi'i. Dawuh kanat sholatus subhi salat Adam. Kanat ana apa sholatus subhi salat subuh. Iku salat Adam salate Nabi Adam. Wa zuhru lan ana apa salat zuhur. Iku salat Daud salate Nabi Daud. Wal asr lan ana apa asar iku salat Sulaiman salate Nabi Sulaiman. Wal maghrib lan ana apa salat maghrib iku salat Yaqub salate Nabi Yaqub. Wal isya lan ana apa salat isya iku salat Yunus salate Nabi Yunus. Alaihimus salatu wassalam. Alaihim muga iku tetep ing atase Adam, Daud, Sulaiman, Yakub, Yunus as-salatu tawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan tambahi keselamatan. Indah wis tutuk apa qaulur Rafi'i. Indah wis tutuk apa qaulur Rafi'i. Wa alam anna sholata tajibu bi awalil waqti wujuban muwassa'a. Wa alam lan ngerti sapa sira anna sholata ing sak temene salat iku tajibu wajib apa salat. Tajib wajib bi awalil waqti sebab awale waktu. Tapi wajibe wa wujuban kelawan wajib. Muwassa'an kang den longgarake apa wujub. Falahu mongko iku tetep kedue syahas. At-takhiru tawi ngakhirake an awalihi saking kawitane waktu. An awalihi saking kawitane waktu ila waktin tumeka maring waktu. Ya sauha kang amot apa waktin ing shalah. Kang amot apa waktin ing shalah. Bisyarti ayya azima. Kelawan syarat yaiku yen to azam. Azam itu nejo kukuh sapa syahas. Kelawan syarat yaiku yen to azam to nejo kukuh sapa syahas ala fi'liha ing atase nglakoni salat. Ing atase nglakoni salat di ing dalem al waktu. Walau adraka fil waqti rak'atan la dunaha fal kullu adaun. Walau adraka lan lamun nututi sapa syahas. Nututi fil waqti ing dalem waktu rak'atan ing sak rakaat. La dunaha ora sak ngisore rakaah. La dunaha ora sak ngisore rakaah. Fal kullu mongko utawi sekabehane iku adaun aran salat ada. Wa ilalan lamun ora adroka faqadaun mongko utawi alqul iku qada. Mongko utawi alqul iku qada. Wa ya'samu bi ikhraji ba'di 'anil waqti wa in adraka rak'atan. Wa ya'samu lan dosa sapa syahas. Wa ya'samu lan dosa sapa syahas bi ikhraji ba'diha kelawan ngetokake sebagiannya salat. Kelawan ngetokake sebagiannya salat anil waktu saking waktu. Wa in adraka senajan nemoni sapa syahas. Wa in adraka senajan nemoni sapa syahas rakaatan ing sak rakaat. Naam ya bener den dawuhake. Naam ya bener den dawuhake ya samu bi ikhraji ba'diha. Tapi law syara'a lamun tumandang sapa syahas fi ghairil jum'ati ing dalem liyane salat Jumat. Fi ghairil jum'ati ing dalem liyane salat Jumat. Waqad baqiya hale teman-teman isih keri. Waqad baqiya hale teman-teman isih keri. Apa ma barang ya sa'uha kang amot apa ma ing ghairul jum'ah. Ya sa'uha kang amot apa ma ing ghairul jum'ah. Jaza mongko wenang. Jaza mongko wenang lahu kedue syahas
Wenang bila karohatin kelawan tanpa kemakruhan. Apa ayu tawilah yen to nyuwekake utawa ndawakake sapa syahs ing ghairul jum'ah. Didawakake bil qiraati kelawan wacan awid zikir utawa kelawan zikir. Meskipun imbasnya hatta yakhruja hingga metu apa al waktu wa illam yuqi' minha rak'ah fi 'alal mu'tamad wa illam yuqi' senajan ora nibake sapa syahs minha saking ghairul jum'ah ora nibake rakaatan ing sak rakaat fi ing dalem waktu 'alal mu'tamad miturut ing atase kaul mu'tamad fa illam yabqa minal waqti ma yasa'uha au kanat jum'atan lam yajuz al maddu fa illam yabqa mongko lamun ora keri minal waqti saking waktu apa ma barang yasa'uha kang amot apa ma ing ghairul jum'ah au kanat utawa ana apa salat iku jum'atan salat Jumat lam yajus mongko ora wenang apa al-madun dawaake ing salat wala yusannu al-iktisaru ala arkani shalah li idraki kulliya fil waqt wala yusannu lan ora den sunnahake apa al-iktisaru ngalap cendak ala arkani sholati ing atase pira-pira rukune salat diperpendek li idroki kulliha krana nemoni ing sekabehane salat fil waqti ing dalem waktu idrak fil waqti ing dalem waktu farun yundabu ta'jilu salat pun. Sekarang nyampe warabi'uha ma'rifatu dukhuli waqtin yakinan au dhannan. Sekarang syarat salat yang keempat. Syarat itu tentu merupakan hal yang menjadi tolak ukur sah tidaknya sebuah ibadah. Kalau syaratnya salat berarti hal yang menjadi tolak ukur sah tidaknya ibadah. Kalau terpenuhi berarti salatnya sah. Tapi kalau tidak terpenuhi berarti sholatnya tidak sah. Apa syaratnya sholat yang keempat? Syarat sholat yang keempat adalah ma'rifatu dukhuli waqtin yakinan au dhannan. Mengetahui bahwa sudah masuk waktu sholat baik secara yakin atau dugaan. Syarat sholat yang keempat mengetahui bahwa sudah masuk waktu sholat baik secara yakin ataupun dugaan. Jadi wong sembahyang kuwi, Pak, ketika dia pertama kali melakukan sholat takbir itu harus sudah dalam kondisi tahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Kalau yang ngawang, nggak boleh ngawang, harus dia punya dugaan minimal atau bahkan sudah yakin bahwa sudah masuk waktu sholat untuk menentukan sholatnya yang dilakukan ini nanti akan sah. Faman sholla biduniha lam tasihha sholatuhu wa in waqa'at fil waqti. Maka barang siapa yang sholat tanpa dia mengetahui bahwa sholat itu waktunya sudah masuk, maka sholatnya tidak sah meskipun realitanya sudah masuk waktu. Faman shalla biduniha lam tasihha sholatuhu wa in waqa'at fil waqti. Maka barang siapa sholat tanpa dia mengetahui bahwa sudah masuk waktu, maka sholatnya tidak sah meskipun realitanya sudah masuk waktu. Li'annal i'tibar fil ibadat bima fi nafsil amr wa bima fi dhannil mukallaf. Tapi wa fil muamalat wa fil uqud bima fi nafsil amri faqat. Karena ada satu kaidah, ini kaidah fikih, ini. Kaidah fikih mengatakan
Kalau di dalam masalah ibadah, tolak ukurnya dua. Satu, keyakinan pelaku. Yang kedua, kenyataan. Yes. Karena yang jadi tolak ukur dalam masalah ibadah adalah keyakinan pelaku dan kenyataan. Tapi kalau dalam akad transaksi itu hanya satu, kenyataan. Yes. Yes, Mbak. Kamu bangun tidur, tangi turu ya. Tangi turu mau panas rek. Salat duhur tanpa meng-cross check apakah sudah masuk waktu duhur atau belum. Takbir, Allahu Akbar. Berarti takbir salat duhur dalam kondisi tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki dugaan bahwa masuknya waktu salat duhur sudah diketahui pada. Dalam kondisi dia belum mengetahui bahwa salat duhur waktunya sudah masuk. Takbir, Allahu Akbar. Selesai salat duhur dia lihat api. Kan jam 1 kan? Berarti sudah masuk waktu. Pertanyaannya, sholatnya orang ini sah gak? Ini gak roh apa gak sah? Gak sah. Godeknya Pak Teddy. Gak sah. Ada orang bangun tidur tanpa dia meng-cross check untuk meyakinkan atau setidaknya memiliki dugaan kuat bahwa waktu sholat sudah masuk. Takbir aja pokoknya wis. Allahu Akbar. Begitu sudah takbir, selesai sholat dia lihat jam. Kan jam 1. Berarti sudah masuk waktu sholat. Pertanyaannya, dalam kasus ini, sholatnya orang ini sah nggak? Kenapa kok nggak sah? Karena tidak memenuhi kriteria keyakinan pelaku. Meskipun ada kriteria kenyataan. Karena syaratnya 2. Atau dibalik. Ya, dibalik tangi turu. Mau panas rek. Wah yakin nih, mau panas yakin pol aku. Biasa panas ini tengah jam 12 munggah misalnya ya. Biasanya soalnya. Kalau sudah panas betul begini, berarti ini jam 12 ke atas. Yakin saya masuk waktu. Takbir, Allahu Akbar. Tengah-tengah salat, krungu adzan, Allahu Akbar, salatnya sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena memenuhi kriteria keyakinan pelaku, tapi tidak memenuhi kriteria kenyataan. Karena al-i'tibar fil ibadat bima fi nafsil amr wa bima fi dhanil mukallaf. Karena kalau tolak ukurnya di dalam masalah ibadah itu 2. 1, kenyataan, yang kedua keyakinan pelaku. Tapi kalau dalam masalah akad transaksi itu yang penting adalah kenyataan, meskipun nggak ada keyakinan pelaku. Tak kasih contoh. Ini realita. Misalkan ya, ini sonep karo Ibnu podo iPhone ini. Sama-sama iPhone 13 Pro Max, podo persis HP. Akhirnya Ibnu ku jahil, tak dole HP ini sonep. Tak jual HP-nya sonep. Boleh payu larang lah sonep lah yo seneng dijual. Semestinya kalau dalam masalah fikih menjual itu syaratnya adalah barang yang dijual adalah milik kita. Atau kalau bukan milik kita, diwakilkan kepada kita oleh pemiliknya. Kau oleh moro-moro dodol barang. Aku ketok tanah Ibnu. Tak dol, oleh payu larang lah Ibnu gelem. Moro-moro kade pamit. Tak dol. Enggak boleh, Pak. Kan begitu ya? Saya menyangka bahwa HP ini Ibnu HP ini sonep ambil HP ini Ibnu podo. Ibnu ambil HP-nya sonep. HP ini sonep tak dole wis gitu. Payu 11 juta. Ya. Laku 11 juta. Dalam kondisi menjual HP itu diyakini bahwa HP itu miliknya sonep. Begitu didol, payu 11 juta diwaras sonep. HP-mu tak dol mau. Payu 11 juta. Iki duit. HP apa jar, Pak? HP-mu. Iki HP-ku tak gowo iki. Ini bisa tak pegang. Loh, pasti tak dol HP-mu sapa? Ya HP-mu dhewe, ngono ya. Sekarang pertanyaannya, dalam kasus ini jual belinya sah apa enggak? Dalam kasus ini jual belinya sah apa enggak? Loh, kenapa kok sah? Karena dalam masalah akad syaratnya cuma satu, kenyataan.
Kenyataannya itu milik saya. Meskipun saya ketika menjual dugaan saya itu punyanya orang. Ini bedanya masalah akad dengan masalah ibadah. Kalau dalam masalah ibadah itu syaratnya 2. Kalau dalam masalah akad itu syaratnya cuma 1. Paham ya? Tolak ukurnya kalau ibadah, keyakinan pelaku dan kenyataan. Tapi kalau akad itu cuma 1, kenyataan saja. Fawaktu zuhrin min zawali syamsi ila masiri dhilli kulli syai'in misrah ghaira dhilli istiwa'in ayidzil al-mawjud ini ayidzil al-mawjud indahu in wujidah wa summiyat bidzalik li'annaha awwalu sholatin dhaharat. Sekarang membahas tentang waktu sholat. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa syaratnya orang sholat itu sah harus mengetahui bahwa sholatnya sudah masuk waktu, bahwa waktu sholat sudah masuk, baik secara yakin ataupun secara dugaan. Nah, masuknya waktu itu kapan? Kalau untuk sholat zuhur itu waktunya masuk mulai zawali syams, mulai bergesernya matahari. Mulai bergesernya matahari dari pertengahan langit sampai ketika bayangan sesuatu menyamainya. Sampai ketika bayangan sesuatu menyamainya. Ibnu kan biasanya laut, Mbak. Pelayaran, penyantian, raru. Itu zuhur apa durung? Kamu kalau kepingin tahu itu sudah masuk waktu zuhur atau belum, gampang. Kalau matahari itu pas di atas kita, ini namanya istiwa. Tahu ya? Apa namanya? Istiwa. Istiwa itu ketika posisi matahari pas ada di atas kita. Itu belum zuhur. Tapi kalau matahari ini sudah mulai bergeser kemana? Ke sana apa ke sana? Ke timur atau ke barat? Matahari itu terbit dari mana? Kewetan yo. Naik sampai di ujung kita. Ketika di ujung kita ini belum zuhur. Biasanya ketika pas matahari ada di ujung kita, ujung kepala kita, itu nggak ada bayangan. Tak percaya jajalan Habib. Kayak ono barang ini ya, barang sentrongan tukang dukur, pas dukur ya, pas di atasnya, nggak akan keluar bayangan. Ketika matahari mulai bergeser ke barat, titik air, gesernya ngulon titik ke barat sedikit, masuk waktu dulu. Apa tandanya? Mulai keluar bayangan ke arah timur. Otomatis lah disentrong teko kulon, berarti metu bayangan teko wetan. Paham ora, pokoknya gue nanti gue kapal, kok mulai ada bayangan ke arah timur, ya, ke arah timur, berarti masuk waktu dulu. Tapi biasanya kadang-kadang juga meskipun matahari itu pas ada di atas kepala kita, itu kadang muncul bayangan. Namanya zilul istiwa. Bayangan yang muncul ketika waktu istiwa. Ya. Sampai kapan habisnya waktu zuhur, Gus? Ila masiri zilli kulli syai'in mislah. Sampai bayangan setiap sesuatu menyamainya. Oke, panjangnya berapa? Tingginya? 171. Kalau bayangannya oke diukur sudah 171, habis waktu zuhur. Apa kudu di meteri, Gus? Yus kira-kira banyak apa meteri? Masa iso ngatur sampai meteri kan juga iso. Sampai ketika bayangan sesuatu itu menyamainya, maka habis waktu zuhur. Kalau barangnya 10 cm, misalkan kamu punya korek kamu 10 cm, dilihat aja bayangannya. Bayangan ke arah timur ini berapa? Kalau sudah 10 cm, habis waktu zuhur. Tapi ghairu dzillil istiwa, aidzil al-mawjud indahu in wujidah. Tapi penghitungan bayangan itu menyamai sesuatu, tidak menghitung bayangan yang ada ketika waktu istiwa. Paham, Mbak? Tahu waktu istiwa? Waktu ketika matahari pas ada di atas kita, ya? Pas. Ini kan gak itu bayangannya toh. Tapi kadang-kadang ono bayangannya. Cuiliin. Ono kadang. Cuilik. Kadang-kadang. Misalkan saya punya korek. Ini waktu istiwa, bayangannya keluar setengah senti. Ya? Koreknya 10 cm.
Halo. Waktu istiwa keluar bayangan setengah. Tinggi koreknya, panjang koreknya 10 cm. Berarti habisnya waktu zuhur nanti bayangannya berapa senti? 10,5. Ketika bayangan sesuatu mulai menyamainya, tapi tidak menghitung bayangan yang ada ketika waktu paham ya? Lek wis 10,5 berarti habis waktu zuhur. Yes. Iki wong biyen kanggo ngene iki, Pak. Wong biyen gak jam soal. Wong biyen gak koyo saiki, musala banter-banter azan. Azan banter-banter ono HP barang sok murah azan dhewe barang. Biyen butuh ngene iki. Saiki gak pati butuh. Kecuali kok tentara. Tengah laut kan gak ono azan bae yo. Piye carane ngerti zuhur? Ah, delok sengenge ngene. Kan ada tempat yang bisa untuk lihat diri kamu keluar bayangan bisa ya? Apa mek ruangan tok? Ada luar kan? Outdoor itu, keluar ke outdoor lihat bayangan. Oh bodoh kan? Habis waktu zuhur. Oh sudah mulai keluar bayangan ke arah timur, masuk waktu. Wa summiyat bidzalik li'annaha awwalu sholatin dhaharat. Salat zuhur itu dinamakan zuhur karena salat zuhur itu adalah awwalu sholatin dhaharat. Karena salat zuhur itu adalah salat yang pertama kali tampil di dalam sejarah Islam. Zuhur itu diambil dari kata dhuharo. Dhuharo itu artinya tampak. Tampak itu tampil. Kenapa sholat zuhur disebut dengan zuhur? Karena sholat zuhur adalah sholat yang pertama kali tampil, pertama kali tampak dalam sejarah Islam. Kamu tak tanya sekarang. Sholat 5 waktu itu, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat apa yang pertama kali dilakukan Nabi? Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat apa yang pertama kali dilakukan Nabi? Nah, nanti pertanyaannya. Nabi menerima perintah sholat 5 waktu kapan? Kapan? Ketika Isra Mi'raj itu, ya, Isra Mi'raj itu peristiwanya malam. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan. Kamu kasih tahu. Kata-katanya pakai lailan. Lailan itu pakai bahasa nakiro. Kalau pakai bahasa nakiro, itu faedahnya adalah menyedikitkan. Kalau pakai bahasa al-laila berarti penuh malam, semalam penuh. Tapi lailan, pokoknya bengi. Benar? Berarti Nabi itu sebelum subuh sudah nyampe. Paham? Berarti mestinya Nabi kalau sudah menerima perintah sholat 5 waktu, berarti seharusnya Nabi subuh sudah. Paham ora Mbak Ayu? Paham? Berarti sholat yang pertama kali dilakukan Nabi sholat apa? Salah. Kan aku ngomong mestinya toh. Gak ngomong loh, mestinya. Aku dikandani sejarah ya kok, mestinya. Nabi itu yang pertama kali sholat dilakukan itu adalah subuh. Karena Nabi subuh itu sudah di rumah, sudah di dalam, sudah nyampe. Tapi realitanya, sholat yang pertama kali dilakukan Nabi dalam sejarah Islam, sholat pertama kali yang tampak itu adalah sholat zuhur. Maka dinamakan zuhur. Zuhur itu artinya tampak. Karena zuhur itu yang pertama kali. Karena Nabi sembahyang subuh. Waktu itu gak sembahyang berarti Gus, mari sholat Mi'raj. Gak sholat. Karena Nabi belum diajarkan oleh malaikat Jibril. Paham ya? Teknisnya belum diajarkan. Benar loh, Bang? Paham ya? Nabi ye dikongkon tapi durung diwuruh. Mana subuh sih durung, zuhur baru sholat. Oh, gue nyantai. Gue nanti ya, yang tampak, yang tampil dalam syariat Islam. Mereka ceritanya sholat Mi'raj, durung subuh sebalik, tapi subuh Nabi belum sholat. Nabi belum sholat subuh itu. Yo, alasannya ngono, dawuh para ulama, karena Nabi belum ditaklim, belum diajarkan oleh Jibril. Cekat belajar. Fa waktu asrin min akhiri waktu zuhri ila ghurubi jami'i qarsi syamsin. Kemudian yang kedua adalah waktunya sholat asar. Sholat asar itu kapan Gus waktunya mulai? Sholat asar itu mulainya ketika habisnya waktu zuhur. Nyambung ya. Begitu habisnya waktu zuhur, maka masuklah waktu sholat asar. Kapan tadi akhirnya waktu zuhur? Ketika bayangan sesuatu
sudah mulai menyamainya. Ya. Iyo sing dukure 180. Ah. Lek wis bayangane tio 180,1 mili masuk waktu asar. Karena sudah habis waktu zuhur. Kalau menyamai habis. Berarti kalau sudah lebih masuk waktu asar. Ketika bayangan sesuatu sudah mulai menyamainya, berarti habis waktu zuhur. Berarti lek wis punjul titik masuk waktu sholat asar. Sampai kapan? Sampai terbenamnya secara total lingkaran matahari. Wes? Sampai terbenamnya secara total lingkaran matahari. Sampai terbenamnya lingkaran matahari secara total. Terserah lah mun ini piye. Kamu tak kasih tahu Pak, biasa ya. Saya ngerti kok biasa pelayaran kayak ibnu ini gitu. Lewat dhewe kan gak ero Pak. Matahari itu biasanya meskipun nangkene koyoke wis rada peteng, itu belum terbenam secara 100%. Sing ketok nandi yo nang gone surup iku ketok. Jika titik misalnya bunter ini ya. Ini misalkan terbenam serip. Iki masih ono ngene, kalau masih ada, ini belum habis waktu asar. Sampai kapan? Sampai hurubi jami'i korsi syamsin. Sampai lingkaran matahari itu terbenam secara total. Kalau belum. Tapi kan akhirnya raro. Fawaktu maghribin minal ghurubi ila maghribi syafaqil ahmari. Kalau waktunya sholat maghrib, itu masuknya mulai ketika ghurub. Mulai ketika matahari sudah terbenam secara total, sampai maghribi syafaqil ahmar. Sampai terbenamnya mega merah. Lek nang kene ra ketok, Pak. Lek nang pesisir ketok. Nang laut ke Ibnu nang pelayaran lu ngerti. Oh lho mega merah iku lho. Kapan-kapan mangane melo Ibnu pelayaran yo. Jil yo. Cek rom. Aku Pak TNI pengin melok pelayaran. Ngapo ora usah. Aku pengin ngerti fikih iki lho. Maghribi syafaqil ahmar. Terbenamnya mega merah. Kalau lagi jeran lho, berdua kapal barang. Sampai terbenamnya mega merah. Kalau mega merah itu sudah terbenam, maka habis waktu maghrib. Masuk waktu isya. Bis. Fawaktu isya'in min maghribi syafaq. Berarti ketika mega merah itu sudah terbenam, masuk waktu sholat isya. Tapi meskipun mega merah itu sudah hilang, biasanya masih ada sisa-sisa kekuningan. Mandu-mandu kok ruru ayo gresik iki rek wong Lamongan iki. Biasanya meskipun mega merah itu sudah terbenam, wis hilang, masih ada sisa-sisa kekuningan. Paham ya? Bahkan enggak kuningan, kadang ada keputihan barang. Putih gitu. Maka qala syekhuna, katanya Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan yang bagi nadbu ta'khiriha li zawalil asfari wal abyad. Disunnahkan untuk menunda pelaksanaan sholat isya. Meskipun sholat isya itu masuk waktunya ketika mega merah sudah terbenam, tapi sunnah untuk ditunda pelaksanaannya sampai kapan? Sampai hilangnya kekuningan dan keputihan. Wes, jadi sampai kalau sisa 12. Kenapa? Khurujan min khilafi man aujaba dzalik. Dalam rangka mengambil jalan tengah, keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mengatakan wajib untuk menunda pelaksanaan sholat isya sampai hilangnya kekuningan dan keputihan. Sampai kuning dan putih itu hilang. Makanya isya itu cara soalnya perokaan disi. Ini saking ngalimin soalnya. Soalnya kan biasanya mari ngaji maghrib nih yang baca Quran yo, kan rokan dhisik. Soalnya langsung komat kurang api. Hah? Loh kan ngono ya? Loh, iki dikatakan ora percaya. Soalnya bisa saking alim ngono. Begitu azan itu masuknya waktu isya, hilangnya mega merah, tapi masih ada kekuningan dan keputihan yang ada di sana. Tunggu itu sampai hilang. Cara soalnya pesak batang sih. Iki saking alim Mbah Donep. Tanya jadinya Mbak Musonep, hati jadi. Ya Allah, ya Allah. Tapi lah sapak ya menunggu kekuningan hilang. Wayam tatu ila tulu'i fajrin shadiqin. Salat isya itu waktunya sampai keluarnya fajar shadiq. Keluarnya fajar shadiq itu ya subuh. Keluarnya fajar shadiq. Fajar shadiq loh ya. Fa waktu subhin
min tulu'il fajri shadiq lal kadhib. Maka masuknya waktu subuh dimulai ketika keluarnya fajar shadiq, bukan fajar kadhib. Kalau di sini tidak kelihatan, Pak. Kamu lihat namanya seser ketok. Apa bedanya fajar shadiq sama fajar kadhib? Kalau fajar shadiq itu al-muntashir du'u. Fajar shadiq itu cahayanya meluas, Pak. Kayak jeleret, paham ya? Kalau fajar kadhib itu biasanya cuma jeleret kok gini, sri padam, wa ta'ku wudhul. Tapi setelah itu gelap lagi. Itu fajar bohongan, PHP. Subuh hilang tiba mana? Ya. Kalau ada lanang mari WA hilang, Pak. Lagi kadhib begini. Tapi gak ada fajar. Gak ada fajar. Kadang ya Faizul, kadang ya Tio, pokoknya kadhib. Dusta. Mari muncul kok hilang, ini jenenge kadhib. Itu fajar kadhib itu biasanya cahayanya enggak muntasyir, tidak menyebar. Menjeleret tok. Buat takut budil. Setelah itu hilang. Yes. Ketika keluar fajar shadiq, masuk waktu subuh. Sampai kapan? Ila tulu'i ba'di syams. Sampai keluarnya sebagian matahari. Lek habisnya waktu subuh, itu enggak koyok habisnya waktu asar. Kalau habisnya waktu asar kan sampai matahari terbenam secara total. Tapi kalau habisnya waktu subuh sampai keluarnya sebagian matahari. Kamu tuh nih, jadi titik metu nih, durung tek ngono gak iso. Metu titik entek subuh. Enggak harus bunteri metu des ngene baru entek, enggak. Keluar sebagian matahari, terbit sebagian matahari sudah habis. Paham ya? Paham apa bedanya? Kalau waktu maghrib habisnya itu sampai matahari terbenam secara total, secara lingkaran 100%. Tapi kalau subuh tulu'i ba'di syams, munculnya sebagian matahari itu sudah menghabiskan waktunya, habis sudah. Wal asru, kamu kalau ingat ayat Quran, hafidhu ala sholawati, banyak tak baca Quran rado. Hafidhu ala sholawati wusta was sholatil wusta. Di situ ada kata-kata begitu. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah, istiqomahlah ala sholawati, itu jamak mana saja, untuk melakukan sholat. Mestinya kata-kata sholat itu sudah memasukkan sholat mulai duhur, asar, maghrib, isya, subuh, mlebu kabeh wis. Tapi di sana ada penambahan was sholatil wusta dan sholat tengah. Zikrul khas ba'dal am itu yufidu al khususiyah. Menyebutkan satu kata khusus setelah kata umum itu menunjukkan keistimewaan. Kita urui gaya bahasa. Misalnya aku ngomong, arek-arek santri kabeh khususnya Tio, berarti kan Tio istimewa, paham ya? Mergo kata-kata santri iki Tio mlebu. Kok sampai aku ngomong kedua kalinya secara spesifik, berarti ini istimewa. Ngono lho Mas. Paham ya? Lah Al-Qur'an itu menyebutkan hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah, selalulah lakukan sholat dan sholat tengah. Oh berarti sholat tengah itu istimewa. Nah sekarang pertanyaannya, apa sholat tengah itu? Kan kari gitu kan dia. Loh sholat tengah kan kari gitu kan dia. Barang limo ya. Barang limo itu leseng tengah jelas iki. Kari mbok itu kan di. Lek zuhur, asar ketemu nih maghrib. Ya. Lek asar, isya, subuh ketemu nih. Lek maghrib, isya, subuh. Isya, subuh, zuhur. Nih. Ini jalan. Maka didawuhkan wal asru hiya sholatil wusta. Ternyata sholat wusta itu adalah sholat asar. Lisihhatil hadithi bi. Karena ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa sholat tengah-tengah itu adalah sholat asar. Maka kalau sholat asar itu adalah sholat wusta, fa hiya afdhalus sholawat. Maka sholat asar itu adalah sholat yang paling istimewa. Ada ini iwai wong macet tanggalan. Oh nggak sembayang. Kredit cara Surabaya ya. Macet total. Ini kan ini orang percaya. Fa hiya afdhalus sholawat. Maka sholat asar itu adalah sholat yang paling utama. Setelah sholat asar apa Gus? Wayali as-subuh. Ranking pertama sholat asar. Setelah itu subuh. Sumal isya. Habis subuh isya. Habis isya zuhur. Habis zuhur maghrib. Maghrib terakhir. Apal? Pertama sholat paling utama asar. Asar subuh. Setelah subuh isya. Setelah isya zuhur. Setelah zuhur maghrib. Tapi ini gak gemene loh. Berarti cara sembayang pingin sepisan tok asar tok Gus yo goblok iki. Ora ngono. Gak ngono konsepnya. Gak ngono konsepnya.
Berarti cara bikin sembahyang sedina ping 2 tok, berarti asar karo subuh. Gak ngono konsep. Ini menunjukkan keutamaan. Kama stadharahu syekhuna minal adillah. Sebagaimana hal ini diperjelas oleh Imam Ibnu Hajar dari dalil-dalil. Nah sekarang, tapi kula nate mireng Gus. Saya pernah dengar ada keterangan yang mengatakan bahwa jamaah subuh itu paling berat. Bisa? Berarti kayaknya sholat subuh, sholat tengah-tengah. Kok malah sholat asar? Wa inna ma faddalu jama'atas subhi wal isya li'anna fihi ma'asyaq. Adapun keterangan masalah penjelasan jamaah sholat subuh dan jamaah sholat isya itu lebih utama, dibandingkan jamaah sholat yang lain. Itu karena jamaah di waktu subuh dan jamaah di waktu isya itu jauh lebih berat. Paham ya? Ini bahas jamaah, orang dzatiyah sholat. Paham maksudnya Pak? Cara wong ngene Pak. Uang kok ono saksiyai, ono zati, ono kreasi nih. Lek ganteng-gantengan dzatiyah. Paling putih oke nang ngene Pak. Tapi lek kemanfaatan durung karuan. Pak mesti ya. Pak mesti ya. Lagi ngono. Kalau secara dzatiyah asar, zuhur, maghrib, isya, subuh. Paling baik Gus. As-shalatul wusta hiyal asar. Tapi kalau bahas jamaah dari sholat 5 waktu mana yang lebih utama? Subuh. Setelah subuh mana? Isya. Kenapa kok subuh isya jamaahnya diutamakan oleh para ulama? Li'annaha fihi ma'asyaq. Karena berjamaah di waktu subuh dan di waktu isya itu paling berat. Jamaah subuh ini Pak. Ngereok barang. Padahal gak gawe ngene, sok ngereok bareng yo. Oh gak ada ngene sok ngereok kok jamaah subuh iku. Luar biasa. Soalnya lebih jamaah subuh, Fatihah mlaku dhewe. Bismillahirrahmanirrahim, gluduk dhewe ya. Walad dolil. Begitu sadar, tuh, mataku tutup gak emoy. Aku udah bismillah kok. Gak ada tutup walad dolil apa enggak? Ini kan ngono Pak ya. Maka jamaah itu memang yang paling utama ya subuh saya sama isya. Karena memang jamaah subuh dan isya itu paling berat. Kok habis itu kok isya Gus? Iya isya kok berat ya Pak. Ngantuk-ngantuk uang. Capek-capeknya ya. Kelakon maghrib wis keturun. Yo. Isya cara sik melek, tapi dalam masjid itu males. Ya. Maka jamaah isya dan jamaah subuh itu yang diutamakan oleh para ulama. Tapi bukan secara dzatiyah salat, jamaahnya Mas. Jamaah. Qala Rafi, kanat salatus subhi salata adab, wa dhuhru salata Daud, wal asru salata Sulaiman, wal maghrib salata Yaqub, wal isya salata Yunus. Imam Rafi'i dawuh bahwa salat 5 waktu itu keistimewaannya umatnya Kanjeng Nabi. Karena umat-umat terdahulu sebelum Nabi itu masing-masing punya sholat tapi satu-satu. Nabi Adam itu sholatnya cuma subuh. Nabi Adam sholatnya cuma subuh. Subuh sholatnya Nabi Adam. Zuhur sholatnya Nabi. Delok kita bi. Zuhur sholatnya Nabi Daud. Asar sholatnya Nabi Sulaiman. Maghrib sholatnya Nabi Yaqub. Terakhir Isya sholatnya Nabi Yunus. Safal bah. Subuh sholatnya Nabi Daud. Zuhur sholatnya Nabi Daud sama. Subuh sholatnya Nabi Adam. Zuhur sholatnya Nabi Daud. Asar sholatnya Nabi Sulaiman. Maghrib sholatnya Nabi Yaqub. Isya sholatnya Nabi Yunus. Umatnya Kanjeng Nabi sholat 5. Kurang istimewa bi umatnya. Wong nabi-nabi koyo ngono salate situk ya. Faizul salate 5. Apa nih gak istimewa umatnya nyilat. Ngono lho Mbak maksudnya kuwi. Wa'lam anna salata tajibu bi awalil waqti wujuban muwassa'. Falau at-ta'khiru an awwali ila waqtin yasa'uha bi syarti ay ya'zima ala fi'liha fi. Iki ruwet tenan. Iki penting gawe kaum-kaum yang biasanya salatnya tidak di awal waktu. Arwane. Perlu diketahui bahwa sebenarnya sholat itu sudah diwajibkan. Sudah diwajibkan. Sejak awal waktu. Cuma dengan kewajiban yang sifatnya masih longgar. Anna shalah tajibu bi awwalil waqti wujuban muwassa'. Perlu diketahui bahwasannya sholat itu sebenarnya
sudah diwajibkan sejak awal waktu. Yes. Cuma dengan kewajiban yang masih longgar. Maka karena kewajibannya masih longgar, berarti begitu azan zuhur, Allahu Akbar, isul didelok. Oh, si abad, wajib sholat. Cuma kewajibannya masih longgar. Karena kewajibannya masih longgar, falau at-takhir, maka pelaksanaannya boleh ditunda. Sampai kapan? Ila waktin yasauha. Sampai hanya tersisa dari waktu sholat, waktu yang hanya cukup untuk melakukan sholat. Halo? Kelonggaran kewajiban sholat yang sudah ada sejak awal waktu ini akan menjadi sempit. Artinya sudah tidak boleh ditunda lagi ketika waktu yang tersisa hanya cukup untuk melakukan sholat. Paham ya? Misalkan sholat asar. Sholat asar kamu berapa menit? 5 menit ya? Yes. 5 menit Gus, saya sholat asar. Oke. Maghribnya jam berapa? Setengah 6. 17.30. 17.25. Nggak ada pilihan lain. Kamu harus sholat. Atau enggak sih ini diingkas kaisok. Karena kewajiban yang awal mulanya tadi masih longgar menjadi sempit ketika waktu yang tersisa hanya cukup untuk melakukan sholat. Paham? Paham? Lek iki saya buat tunda dosa. Ngono lho Mas Dik. Yes? Paham? Bisyarti ayyazima ala fi'liha fihi. Di awal waktu yang notabene-nya kita sudah diwajibkan untuk sholat, kita boleh untuk menunda pelaksanaan sholat. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Dengan syarat ada keinginan kuat, bahasanya azm, untuk melakukan sholat di dalam waktu. Ketika kamu dengar azan, Allahu Akbar, Gus aku gak sholat, saya gak apa-apa. Ketika awal waktu, masuk waktunya sholat, pilihan kamu dua. Sholat sekarang, atau azm. Tahu azm? Azm itu apa? Keinginan kuat untuk melakukan sholat di waktu ini. Artinya apa? Ojo ngene krungu azan kok gak ngawaki. Ya gak sembahyang. Artinya gak kerentek, aku sembahyang kok maring ini. Paham maksudnya para? Seseorang ketika masuk waktu sholat sebenarnya sudah diwajibkan untuk sholat, tapi kewajibannya masih longgar. Maka dia boleh menunda pelaksanaan sholat itu, tapi dengan syarat dia harus azm, berkeinginan kuat untuk melakukan sholat di dalam waktu. Artinya engkau saat durungin tak zuhur kalau aku sembahyang, mana? Paham ya? Apa imbasnya Gus? Lek ono wong krungu azan zuhur, gak sembahyang, yo gak azm, tidak berkeinginan kuat untuk melakukan sholat, patek lah. Awes ya. Setelah itu pertanyaannya, dosa nggak orang? Yes? Sawali ono wong Allahu Akbar sik nyangkur ambek konjone. Mbok setengah loro azan aku. Setengah loro sholat aku. Jam 1 mati. Dosa gak wong? Gak dosa. Apa bedanya orang ini sama yang tadi? Podo-podo durung sembahyang. Lah iki lho. Bedanya yang pertama gak punya azam, gak punya keinginan kuat. Tapi yang kedua sudah punya keinginan kuat. Maka tugas kita ketika mendengar azan, masuk waktu sholat pertama kali, tugas kita adalah salah satu dari dua pilihan. Kamu sholat sekarang, yes? Atau kamu menunda pelaksanaan sholat, tapi kamu azam. Kulo sholat Gusti, derek entek waktu ini kulo paham? Lek dua-duanya ini tidak kamu lakukan, kok olok mati nih gue dosa. Paham ya? Dosanya karena apa? Karena dua kewajiban ini tidak kamu lakukan. Melakukan langsung juga enggak, azam untuk melakukan juga tidak. Dan itu jarang orang melakukan. Ojo. Seji lho Pak. Nang warunge kiai, ambek nang warunge wong gaplanu seji. Nang warunge kiai kurung azan gak berarti sembahyang, azam jelas. Aku kok durung entek waktu aku sembahyang. Lha wong gaplek apanya gaplek karo karepan. Aku mau mati seji cerita. Pada nang warunge si podo persis malahan. Ya, warunge persis. Mau mati bareng seji.
Sing situ dosa, sing situ enggak. Karena apa? Karena yang satu tahu bahwa kewajiban ketika awal waktu adalah sholat seketika atau azam untuk sholat sebelum habisnya waktu. Sing situ enggak, pancet. Ini beda, paham ya? Yes. Jadi kok cara catatan nih, Pak? Malaikat ini ketika azan, kok catatan nih? Sembayang, oh catatannya sembayang. Ini enggak sembayang, pancet nyangkruk. Hati ini kerentek. Aku kok sembayang, oh kerentek sembah. Oh nak mati nih, malaikat kok catatan nih? Sembayang utawa kerentek sembah. Sing gablas. Dosa hari ini, dia sembayang, mati bisa. Repot iki. Dosa. Karena tidak ada catatan. Sholat juga tidak, keinginan azam juga tidak. Yes. Sekarang pertanyaannya, walau adraka fil waqti rak'atan la dunaha fal kullu ada. Saya pertanyaan ini, Pak. Sholat itu kalau secara total mulai takbiratul ihram sampai salam ada di dalam waktu, namanya sholatnya sholat asar. Sholat itu kalau mulai takbiratul ihram sampai salam ada di dalam waktu, namanya sholat ada. Tapi kalau sholat itu mulai takbiratul ihram sampai salam di luar waktu, namanya sholat qadha. Sekarang pertanyaannya yang tengah-tengah. Lek kan jelas Pak yo. Lek takbir sampai salam jero waktu kabeh, ya ada jelas. Tapi lek takbir ngos mari azan asar, lek takbir zuhur, berarti jelas qadha. Paham ya? Sekarang pertanyaan yang tengah-tengah. Separuh jero, separuh jopo. Ini jadinya sholatnya ada apa qadha? Ketika realitas sholatnya itu separuh di dalam waktu, separuh di luar waktu. Cara malaikat itu catatannya ada apa qadha? Sekurang sampai mikir malaikat, niatmu iki lho. Didelok jame maghrib kurang 2 menit, gak cukup biasa 2 menit. Otomatis kok durung salam keadaanan ya. Saya belum sholat asar selesai, lek takbirnya nang jero waktu asar. Belum selesai sudah adzan, Bang. Iki aku niate piye? Ojo mikir malaikat ben dipikir malaikat. Ora usah perlu mikir malaikat. Tugasmu lho, niate lho, usolli fardhul asri adaan apa qadhaan? Apa qadhaan? Qadhaan apa qadhaan ambek adaan? Gandeng separuh edam. Kira-kira begini. Ya Allah. Maka itu nanti keterangannya akan dilanjutkan besok. Pun lanjut besok walau adraka fil waqti rak'atan lanjut bikin ila akhir wallahu a'lam bishawab.